Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Karena saya wawancaranya pagi, jadi saya ucapkan selamat pagi. Nggak tahu kalau yang lihatnya malam, ya saya ucapkan selamat malam juga. Selamat siang dan selamat sore sekalian. Teman-teman, kita sekarang ada di rumahnya Mas Hadi, Jalan Kepala Desa Sawatratap dengan nomor urut 1. Saya di sini dan beberapa teman-teman juga kru datang ke sini untuk mencari informasi terkait siapa sih beliau. Kan banyak tuh pamflet, banner itu di jalan-jalan Sawatratap. Karena ini juga termasuk informasi buat teman-teman sebagai tolak ukur untuk memilih nanti. Dan saya harap teman-teman jangan sampai golput ketika sudah ada video ini. Jadi teman-teman harus memilih mana yang benar-benar cocok dengan hati dan pikiran teman-teman ketika memilih calon kepala desa atau memilih kepala desa Sawatratap pada tahun 2020. Saya kesini sampai 2 kali, beliau kayaknya sibuk banget gitu. Baru dapat nomornya, kita janjian akhirnya baru ketemu pagi ini ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang cerah ini. Saya akan bacakan CV kecil. Jadi teman-teman kalau mau pengen tahu lebih dekat beliau bisa langsung ke rumahnya gitu, untuk sharing dan tukar pendapat begitu demi kepentingan kemajuan desa. Nama lengkapnya Hadi Sudarmono, SE, Sarjana Ekonomi. Tanggal lahir beliau Sidoarjo pada tanggal 18 Juli 1927. 72. Oh, 1972. Salah berarti. 27, 28 kan sebab muda jadi. Berarti umurnya sekitar 48 gitu. Kalau teman-teman mau ke sini bisa langsung ke sini dan bertemu dengan beliau. Alamat rumahnya Jalan Raden Wijaya nomor 78. Kerancarnya apa, Pak? Oh, LPG. Toko LPG kiri jalan. Rumahnya di masuk gang ya, Pak. Pekerjaan beliau di sini wira swasta atau wira usaha dari mulai lulus kuliah dan sampai sekarang gitu. Beliau berwirausaha sebagai supplier kulit, ngirim ke beberapa tempat. Ini sudah berbentuk CV. Sudah berbentuk CV teman-teman. Namanya CV Putra Dharma Jaya. Ini sudah legal formal, ini sudah legal formal, sudah ada badan hukumnya. Terus yang kedua ada usaha di bidang logistik, pengiriman ya, Pak. Transportasi yang bernama Astran Putra Logistik. Nah, PT. Oh, PT ini sudah. Oh, badan hukumnya PT. Jadi lebih tinggi ya daripada CV berarti. Terus sekarang kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang beliau terkait motivasi. Jadi setiap orang kan pasti punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Motivasi panjenengan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Shalom. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Salam kebajikan untuk kita semua. Dimana pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, tim anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang ingin berbagi pengetahuan, kemampuan untuk bisa memberikan perubahan-perubahan yang positif buat desa, khususnya desa Sawatratap yang kita cintai. Motivasi saya secara pribadi untuk desa, jelas saya berangkat bukan karena kemauan atau ambisi saya secara pribadi. Jujur, saya diharapkan oleh para tokoh-tokoh yang sowan ke rumah itu hampir 4 tahun yang lalu sebelum pencalonan, diminta untuk bisa memperbaiki, menata, membangun desa dengan konsep ketransparanan atau keterbukaan. Karena menurut sudut pandang tokoh-tokoh, teman-teman yang peduli dengan keadaan desa Sawatratap ini ingin lebih kemajuannya, ingin lebih pemberdayaannya. Itu secara kelompok tokoh-tokoh. Namun secara pribadi motivasi saya ingin memberikan pengabdian
kepada desa untuk bisa lebih baik, untuk bisa lebih maju dengan catatan atau dengan metode skala pembanding. Jadi saya ingin memberikan kontribusi yang lebih. Jadi kalau sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Kalau sebelumnya begini, saya harus ada dengan barometer yang terukur. Kalau dulu sudah ada, digitnya sekian, kita harus tingkatkan untuk jadi sekian. Nah, itu bagian dari motivasi saya ingin menata desa lebih baik. Dengan konsep transparansi, memberikan keadilan, ya, memberikan hak-haknya masyarakat yang memang itu menjadi haknya harus kita berikan. Jangan sampai kepentingan pribadi yang diutamakan. Nah, ini memang salah satu bagian tanggung jawab moral saya. Ujian saya bisa enggak yang selama ini secara profesional saya jalankan adalah orientasi profit. Nah, kalau ini kita harus mengacu pada nilai pengabdian dan pelayanan. Nah, dari motivasi itu saya ingin memberikan satu nilai totalitas untuk desa sesuai dengan kemampuan, tidak jauh dari nilai terukur. Artinya kita terukur, akan memberikan itu nilai terukur, realitas dan rasional. Jadi ada beberapa orang yang ingin mendukung, terus karena ingin ada peningkatan lagi begitu ya, intinya ya. Ini motivasi beliau adalah tidak dari diri sendiri, jadi ada karena masukan dari beberapa orang begitu kan. Kepengurusan desa 5 tahun sebelumnya itu bagaimana menurut Anda? Tadi kan sudah disinggung bahwasannya tadi ada beberapa yang harus ada peningkatan. Bagaimana menurut pandangan Anda? Ya, saya secara pribadi dalam pengamatan pemerintahan 5 tahun sebelumnya, dari tahun 2020 atau tahun sekarang ini, itu sebenarnya saya banyak terlibat di dalam diskusi kecil, dimintai petunjuk, saran oleh organisasi desa atau pemerintahan desa yang sebelumnya. Artinya banyak yang harus ditingkatkan. Optimalisasi aset, transparansi, sistem penanganan manajemen operasional administrasi, belum lagi mendorong program-program negara, program-program pemerintah yang diberikan untuk masyarakat kecil, itu belum bisa dioptimalkan oleh organisasi desa sebagai fasilitator. Mungkin ada peningkatan, karena sebelumnya itu masih belum ada peningkatan yang signifikan begitu menurut pandangan panjenengan begitu ya. Jadi beliau ingin ada peningkatan lebih, termasuk transparansi ya. Sebelum-sebelumnya ya begitu, belum ada transparansi begitu kata beliau. Mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih biar kita tertarik, teman-teman tertarik yang nonton. Apa program kerja, 1 atau 2 program kerja utama yang akan diputuskan sebagai ketika nanti sudah menjabat begitu? Terima kasih. Para pemirsa hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, salah satu motivasi saya hadir sebagai program kerja, saya tidak muluk-muluk sebenarnya. Desa Sawah Tratap desa besar, tingkat kepadatan penduduknya cukup tinggi. Di situ salah satu nilai kreativitas yang saya harus tangkap adalah nilai negatif kita akan rubah menjadi yang positif. Di sini dari kepadatan penduduk atau jumlah penduduk yang tinggal di desa terjunjung tinggi, karena di desa kita adalah banyak hunian yang bersifat indekos ya, maupun yang berpenduduk ber-KTP sini itu cukup padat juga. Nah, peluang apa yang harus saya tangkap dari sini? Nah, nilai kreatif yang akan kita garap sebagai motivasi program kerja adalah bagaimana menangani limbah
manusia hidup yang ada di sini. Salah satu adalah limbahnya adalah sampah. Sampah selama ini merupakan nilai yang tidak dipandang positif oleh masyarakat. Bahkan dibuang begitu saja tanpa dikelola, tanpa ditangani secara manajemen, secara profesional. Nah, ke depan kita akan tangani sampah ini yang dianggap nilai negatif, kita akan berubah menjadi positif. Nah, ini saya tidak muluk-muluk karena ini salah satu nilai tambah yang akan kita ciptakan untuk mendorong pendapatan asli desa, untuk meningkatkan kekuatan keuangan desa agar bisa memfasilitasi program-program atau elemen-elemen masyarakat yang ada di desa Sawah-Tratap. Jumlah organisasinya banyak, perlu disentuh, maka salah satu kita harus meningkatkan PAD, meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan salah satu adalah program kreatif penanganan sampah yang berlatar penanganan sampah terpadu. Artinya terpadu itu dia akan linear dengan kebersihan, dengan kesehatan, dengan pemberdayaan ekonomi, dengan meningkatkan tenaga kerja, mengambil setiap wilayah. Itu kita akan paparkan dalam bentuk proposal nanti. Dari sini kita mengajak masyarakat desa Sawah-Tratap untuk hidup sehat, untuk hidup lebih bermanfaat. Kenapa? Karena lingkungan tadi, kepadatan penduduk dari gang ke gang, gang selebar 1 meter itu kalau kita hitung di desa Sawah-Tratap itu jumlahnya puluhan, bahkan bisa ratusan ya. Itu kita banyak waktu keliling itu dijumpai dengan bau sampah yang tertampung menyengat, tidak. Ya? Nanti manajemen kita one day service. Satu hari sampah harus bersih. Satu hari sampah di Surabaya. Ya, gitu ya. kenapa? Karena tidak ada, harapan saya tidak ada bau busuk yang timbul dari sampah itu. Kenapa? Bau busuk itu sangat mengganggu, merusak kecerdasan anak-anak. Ini sebagai tanggung jawab saya nanti ke depan. Bagaimana kita lewat dari gang ke gang itu tetap segar semuanya. Bila perlu nanti ada penghijauan kecil di pot-pot itu. Ke depan kita pikir ke sana. Kita mengajak dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Saya secara pribadi hanya ingin memberikan motivasi dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak untuk kepentingan kita bersama. Sementara itu. Jadi lebih kepada environmental ethics, jadi Ya. etika lingkungan. Ya. Saya juga sekarang sedang bergelut di sana. Harapannya juga sama. Jadi problem lingkungan ini harus kita perhatikan, dan banyak orang juga yang belum bisa memperhatikan, gitu kan. Jadi mungkin itu janji politik beliau, Program ekonominya. program ekonomi dan program lingkungan juga nanti Ya, yang akan terpadu. berdampak. Dan ketika beliau sudah menjabat begitu ya, itu tawaran yang bisa ditawarkan beliau kepada teman-teman sekalian. Saya sampaikan juga yang dikatakan tadi bahwa akan adanya one day service tadi kan, one day service. Masalah di desa kita Sawah-Tratap ini memang ada penanganan sampah yang kurang, sampai sampah itu baru diambil 3-4 hari. Jadi memang itu problem yang sangat real di tengah masyarakat kita, maksudnya di tengah masyarakat desa Sawah-Tratap. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi sempat disinggung juga lagi-lagi terkait program kerja nanti akan berdampak besar pada warga Sawah-Tratap, di mana nanti warga Sawah-Tratap yang mungkin belum punya pekerjaan atau masih mencari pekerjaan bisa dijadikan pegawai untuk pengelolaan sampah tadi, begitu kan Pak? Dan saya mau tanya di sini, apakah milenial masuk atau mungkin ada program kerja tersendiri yang dikhususkan untuk milenial, melihat bonus demografi kita itu tinggi, mana usia kerja itu sangat banyak dan perlu untuk diserap begitu. Apakah nanti sampean ada semacam program kerja seperti itu? Gimana? Nah, untuk menyentuh kelompok milenial, ini salah satu dari bagian kelompok-kelompok. Ini harapan saya menjadi satu tulang punggung ke depan, di mana generasi muda adalah bagian
eh, yang menentukan kemajuan atau kemunduran satu negara atau satu wilayah yang ada di tempat itu. Nah, bagaimana kelompok produktif ini atau pemuda atau kelompok milenial ini sudah menjadi tuntutan, tantangan ke depan. Kalau bisa, ayo kita kreatif, kita bangun dengan pemberdayaan, dengan kemandirian. Kalau kita bisa memberikan motivasi terhadap teman-teman, adik-adik secara terbuka, secara terdedikasi melalui program, itu kita harapkan ada nilai-nilai kemandirian baru. Jadi bagaimana menjadi seorang yang mandiri, itu harapan saya justru. Artinya apa? Negara ini harus dibangun dengan kemandirian. Jadi tidak ketergantungan. Harapan ke depan kalau bisa, ayo kita perbanyak kemandirian. Ya, kemandirian artinya usaha, artinya menjadi pengusaha kecil atau besar atau menengah. Yang penting usahakan tidak ketergantungan. Itu pesan saya terhadap anak-anak milenial. Jangan takut. Keluarkan kreativitas. Ya. Pikiran, ide-ide, terus wujudkan dalam bentuk tindakan. Jadi mungkin terkait tentang milenial berarti lebih kepada kemandirian. Ya. Ketika nanti suatu hari atau suatu saat teman-teman itu mempunyai sebuah kreativitas, mempunyai sebuah inovasi baru, apakah mungkin pas ketepatan panjenengan juga diamanati untuk menjadi kepala desa, apakah panjenengan siap untuk mensupport dan mewadahi Siap, itu? pasti itu. Siap. Saya support, pasti saya dukung untuk sebuah kemandirian anak-anak muda. Berarti teman-teman, ini Mas Hadi jika memang terpilih akan mewadahi dan memfasilitasi teman-teman yang punya kreativitas atau inovasi baru. Yang terakhir, kalau misalnya nih Mas Hadi mungkin belum bisa diamanahi masyarakat, apa yang akan Mas Hadi lakukan? Apakah nanti program kerja itu akan tetap dilaksanakan tapi dari pribadi atau menunggu menjadi kepala desa seperti itu? Bagaimana, Mas? Terima kasih. Di dalam dunia demokrasi, di dalam dunia politik, unsur belum terpilih atau yang terpilih itu memang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Benar. Namun kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat siapapun, termasuk saya, seandainya memang belum diizinkan, ya secara pribadi kita harus tetap berpandangan positif. Pemenang atau yang belum penerima amanah itu hanya bagian. Tapi untuk membangun desa itu banyak cara, banyak cara. Nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai membangun, nilai-nilai kebaikan yang kita berikan itu tidak terbatas pada menang atau kalah. Saya berharap kerukunan, ya, itu menjadi sesuatu yang mahal. Kerukunan menjadi sesuatu barang yang berharga. Maka untuk itu harus kita junjung. Kalah menang bukan yang utama, ya, karena itu hanya bagian kecil dari proses kedewasaan masyarakat desa. Siapapun yang terpilih harus kita dukung, ya, kita ikhlaskan dan kita bantu, kita dorong untuk bisa memberikan pola pikir yang positif, yang maju untuk desa. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kurang tutur kata, ya secara pribadi dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi atas informasinya yang sudah diberikan kepada saya khususnya dan teman-teman yang melihat ini. Mungkin
itu yang bisa kita sampaikan. Semoga silaturahmi ini tetap berjalin meskipun nanti belum bisa diamanatkan mungkin ya. Begitu. Itu tadi yang bisa atau dipaparkan oleh Mas Hadi sendiri terkait apa yang akan dilakukan jika beliau terpilih menjadi kepala desa Sawah-Terata. Terus ikuti kami ke rumah-rumah para calon kepala desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.